pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang sangat saya hormati, para mitra kerja, Sekjen KY dan tim, BNN dan pejabat utama, Komnas HAM, LPSK, juga BNPT, dan Komnas Perempuan beserta tim yang hadir. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Saya mulai lebih dahulu dari paling ujung dulu, BNPT. Kami coba membaca dengan cermat dokumen yang disampaikan oleh Pak Boy, juga penjelasannya. Tentu kita sepakat dengan cara-cara kerja dan rencana kerja ini, termasuk tindak lanjut temuan BPK untuk memperbaiki sistem internal. Saya masih berkesempatan hari ini untuk melanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan dalam 2 tahun terakhir, nanti ini juga sama dengan teman-teman BNN, dan ialah peta jalan atau peta, sebutlah radikalisme atau apapun istilahnya di BNPT. Dengan cara mendapatkan peta yang jelas, kita tahu apa yang mau kita buat, kita tahu berapa anggarannya, dan seterusnya. Misalnya soal deradikalisasi, misalnya tentang pencegahan, misalnya tentang kontra radikalisasi, dan seterusnya. Saya ambil contoh, Pak Boy, dulu ketika di Sumatera Utara kita diskusi ini, kalau nanti saya kurang pas, mohon dikoreksi ini Romo, hampir semua kita tidak pernah membayangkan akan muncul dari kota Sibolga waktu itu, di era itu. Tapi kemudian kejadiannya meledak di situ. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa peta menjadi penting sekali untuk paling tidak mendekati perencanaan pembiayaan kita. Karena itu, apakah peta itu sudah ada dan apakah anggaran kita untuk tahun depan dan seterusnya, 5 tahun, 10 tahun ke depan, peta itu paling tidak mendekati, karena itu hasil riset, hasil penelitian, untuk lebih akurat lagi mendeteksi dini. Itu saja yang saya ingin tanyakan ke BNPT, supaya anggaran yang akan kita siapkan ini menjadi pas untuk kerja-kerja yang lebih baik lagi ke depan. Tidak usah khawatir, termasuk yang waktu Pak BNPT mengumumkan kampus-kampus, ya sudah, kalau memang kampus kita ini terduga akan bisa disusupi, ya harus cepat kita masuk begitu. Daerah-daerah juga harus cepat kita masuk gitu, dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan satu contoh, Pak Boy. Di Sumatera Utara misalnya, daerah-daerah perkebunan yang jauh begitu, juga bisa menjadi perhatian kita untuk memetakan ini, karena jauh dari jangkauan atau dari kota. Dan tentu daerah-daerah lain yang memang sudah kita siapkan, pernah juga disampaikan oleh BNPT. Pertanyaan saya adalah, apakah anggaran yang akan kita siapkan ini telah mendasarkannya kepada itu atau belum? Itu saja dari BNPT. Nah, sekarang saya pindah ke BNN, dan terima kasih BNN, dan ini karena itu saya sampaikan ini Pak Petrus, terima kasih hasil riset kita tahun 2022, yaitu Indonesia Drugs Report 2022. Saya membacanya sangat detail sekali, dan saya kira saya setuju dengan hasil riset ini, sampai kemudian mengeluarkan peta, bahkan data yang sangat akurat per desa, per kelurahan di seluruh Indonesia, mana daerah bahaya, mana daerah waspada. Saya ambil contoh lagi-lagi nih di kampung saya lah, di dapil kami sana nih, Pak Damanik pun di sini nih, dari Siantar sana. Siantar ini dari sekian kelurahan itu saya lihat bahaya semua, dan itu betul bahwa beberapa waktu lalu saya sampaikan info ke Pak Petrus, itu benar itu. Dan itu selalu kita angkat, ternyata memang situasinya seperti itu, dan Sumatera Utara prevalensinya itu terus-terusan ini 3 tahun berturut-turut juara terus kita ini. Kami ini tidak membanggakan, tapi ini situasinya. Pertanyaan saya adalah, Pak Petrus dengan program yang sangat bagus tadi ini, apakah
kita memasukkan program ini berdasarkan dengan peta tadi itu. Peta tadi itu, saya sepakat ini, karena ini dan saya harus mengapresiasi nih pimpinan, karena ini yang kita minta dari waktu ke waktu, peta ini terus, agar dengan demikian kita tahu mencegahnya, dan saya kira BNN sekarang fokus sekali dengan pencegahan ini, dan penting sekali ini, data-data ini, dan saya lihat metodenya juga bagus sekali, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya cocokkan ini di Asahan, di Tanjung Balai, di Batubara, dan di Siantar yang tadi saya sebut daerah pintu masuknya itu akurat ini, penelitian ini. Dan kalau sudah begitu petanya, ya sudah, kalau gitu Pak Petrus kita masuk saja, mau P4GN-nya, mau yang lain-lain di situ, dan tinggal kita perkuat BNN kabupaten atau kota kita di sana. Ini kadang-kadang saya kalau kita buatkan Kota Medan misalnya, kalau kita pakai di sini waspada, saya ambil contoh lah, Kelurahan Timbang Deli, bahaya gitu, kelurahan aja dapat. Berarti negara lewat BNN telah memetakan ini dengan pas. Saya setuju nih. Kalau begitu, saya setuju tadi pertanyaan teman-teman tadi, kenapa anggarannya kecil sekali nih? Karena sudah kita petakan, ini bahayanya. Karena itulah Komisi 3 selalu meminta, Pak Petrus jangan ragu, kita naikkan saja anggarannya, karena ini sudah ancaman yang begitu besar, yang Presiden Jokowi di era periode pertama pun sudah mengatakan darurat narkoba. Ini masuk bukti lagi ini, untuk membuktikan darurat narkoba sampai ke tingkat. Ini penelitian yang kedua setelah penelitian pertama BNN yang di Makassar, yang mengatakan tidak ada satu desa pun di seluruh Indonesia yang tidak terpapar narkoba. Sekarang keluar lagi, dari desa yang terpapar itu ada statusnya, bahaya, waspada, bahaya, waspada. Mari kita bicara dengan Kapolri di sini, itu sama sajalah, narkoba, judi gitu. Ini soal narkoba misalnya Pak Petrus. Kami menyoal soal pencurian-pencurian kecil di perkebunan, sawit 1 janjang, 2 janjang, sehingga kita ribut ini. Kok yang kecil-kecil ini dihukum? Karena kecil gitu kan. Tapi setelah kita lihat rupanya namanya STS, sabu tukar sawit, mula-mula begitu. Oke, setelah dia dapat dan tergantungan, STS juga, sawit tukar sabu. Berarti main narkobanya bukan pidana tunggal, dia melekat kepada pencuriannya. Pencuriannya tidak tunggal pada narkobanya. Sehingga program yang harus kita lakukan, Pak Petrus, saya lihat belum ada di sini, perkebunan, yaitu zero narkoba untuk perkebunan. Mengapa begitu? Ada 14 perusahaan perkebunan nasional kita yang menjadi tulang punggung APBN kita. Minyak goreng langka kemarin gara-garanya sawit. Sawit sekarang ada di plat merah yang paling besar untuk Indonesia, kecuali swasta yang sekarang sudah ditangani. Nah, 5-7% per tahun sawit-sawit itu dicuri untuk yang kecil-kecil tadi, karena narkoba tadi. Jadi saya mau katakan Pak Petrus, ayo kita tambahkan programnya, kita masuk ke sektor perkebunan, karena tadi itu STS, sabu tukar sawit, yang kemudian sawit tukar sabu. Ini ada kesempatan kita ini untuk memasukkan anggaran ini, dan karena ini di dapil saya ini banyak sekali PTPN 2 di daerah Langkat dan Binjai, PTPN 3 Asahan, Batubara, dan Simalungun. Nah kalau PTPN 4 ini tempatnya Ketua Komnas HAM ini dia, kebun-kebun kita ini. Nah jadi saya sekali lagi berterima kasih pada data ini. Nah saya minta Pak Petrus, pakai data ini kita Pak. Pakai data ini aja, mau yang di kota, mau yang di desa, kita pakai itu. Kita kasih tahu sama kepala BNN kita di situ. Kalau 6 bulan ini nggak turun statusnya, kau copot sajalah kau, tak kerja kau. Kira-kira begitu sajalah. Kalau kemudian kota itu tidak dibantu P4GN-nya oleh wali kota atau bupati atau gubernurnya, Pak Petrus umumkan saja, Pemdanya baik provinsi maupun kabupaten kota tidak berpihak pada kita untuk melindungi warga kota, warga desa. Saya kira gitu, karena yang saya dengar di bawah, ini pemerintah kabupaten kota dan provinsinya cuek-cuek aja, kan sudah ada BNN, itu urusan dia, padahal angka kita masih terlalu kecil untuk ini. Jadi padahal itu impres, yang mereka wajib ke situ. Nah P4GN-nya yang ngelitnya BNN, saya kira ini. Nah karena itu kesimpulan saya, mudah-mudahan Pak Petrus setuju nih dengan saya ini.
Data hasil penelitian 2022 ini kita gunakan, Pak. Yang kedua masih data lagi, saya terima kasih nih, karena waktu itu kita bicara juga mana jaringannya. Hari ini Bapak kasih tahu ini jaringannya. Jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah ada, Pak, anggaran khusus mau membongkar jaringan itu, Pak? Ini kita ngomongin anggaran ini. Untuk apa kita buat daftar jaringannya? Ini jaringannya, kayak klasmen Liga Inggris. Tapi kita tidak lakukan. Kalau menurut saya sekali lagi mengapresiasi daftar jaringan itu. Pertanyaannya, ayo mau kita apain ini? Jadi misalnya karena ada jaringan Malaysia. Saya dengar waktu zamannya Pak Arman Depari, BNN pernah tanda tangan kerjasama dengan Malaysia. Ya kan, Pak? Menurut saya itu batalkan saja itu, Pak. Lah orang semuanya datangnya dari sana kok gitu. Mana kerjasamanya gitu? Jadi kalau tahun 62 Bung Karno ngajak kita soal ganyang Malaysia, soal-soal yang politik waktu itu, hari ini saya mau bilang ganyang bandar narkoba dari Malaysia itu. Nah, negara tentu ada di tangan BNN, ada di tangan kepolisian gitu. Kita tahu betul ini asal ditangkap jaringan Malaysia, terus. Sekali ini kita ajak perang aja lah Malaysia pada bandarnya, bukan negaranya. Bandarnya itu, karena kita menjadi tempat saja pembuangan itu, kita cuci piring saja. Nah, usul saya Pak Petrus, dua tadi, jaringan tadi itu saya minta kalau belum ada anggarannya, pimpinan minta ke BNN agar dimasukkan anggaran untuk memerangi jaringan itu. Gimana pun caranya, ahli-ahli lah, Pak Petrus sudah ahli di situ. Kedua, perkebunan. Ayo kita selamatkan perkebunan kita karena dia benteng paling akhir untuk APBN kita. Sekaligus minyak goreng. Dan sekarang di sana, ya itu tadilah STS tadi. Nah, sawit tukar sabu, sabu tukar sawit. Nah, kira-kira begitu. Untuk KY, terima kasih nih Pak Petrus ya. Pak KY, gini, dari semua ini saya baca dengan seksama, saya fokus tentang rekrutmen calon hakim agung. Saya kebetulan lama di PSSI ini, urusan sepak bola ini, meskipun prestasinya belum nampak-nampak, tapi paling tidak semangat cukup baiklah untuk membentuk timnas. Pasti ada namanya talent scouting, tim pencari, tim pemandu bakat untuk timnas. Saya ingin mengatakan kepada KY, coba kita ubah, Pak. Calon-calon hakim agung itu sudah ada petanya lagi hari ini. Berapa hakim-hakim yang berprestasi di tingkat pengadilan tinggi, berapa di ketua pengadilan negeri, itu ada datanya. Lalu kemudian bapak-bapak harus melakukan riset dan mempunyai data. Siapa mereka yang layak jadi timnasnya, kan kira-kira begitu. Jadi jangan tunggu pengumuman, diumumkan silahkan mendaftar, baru kita gergaji satu-satu. Nggak ada yang mau masuk itu, Pak. Yang betul adalah beri kepada seluruh hakim yang ada di Indonesia ada peluang untuk menjadi calon hakim agung. Undang-undang menyebut 60, sekarang baru terpenuhi sekian. Tahun depan pensiun sekian, tahun depan pensiun sekian, kita butuh sekian. Oke, Pak? Jadi kita ingin mendapatkan hakim-hakim agung yang terbaik sebagai, kalau istilah sepak bola tadi, timnas. Jadi KY harus menjemput bola itu. Pertanyaan saya, apakah sudah cukup anggarannya, sudah punya petanya, dan Anda punya database di situ siapa saja? Kira-kira begitu, Pak. Kalau soal nanti calon hakim agung itu banyak dilaporkan, kalau saya itu nganggapnya itu biasa saja. Kenapa? Semakin banyak perkara yang diputuskannya, semakin banyak yang nggak suka sama dia. Maka yang melaporkan tentu yang tidak suka. Kalau tidak ada yang melaporkan tentang dia, mungkin belum ada perkara yang diputuskannya. Jadi bukan itu ukurannya. Kalau begitu, sekali lagi saya ingin database. Apakah jumlah hakim kita yang ada sekarang berapa? Berapa yang potensinya, umurnya masih berapa, dan seterusnya. Sehingga target KY, tahun berapa 60 hakim agung di Mahkamah Agung itu bisa kita penuhi dengan segera. Itu, Pak. Untuk Komnas HAM, saya kira ini juga kesempatan kita mengucapkan terima kasih, karena mungkin ini kesempatan Komnas HAM periode terakhir ini untuk menyiapkan anggaran ini. Anggaran ini Anda siapkan untuk nanti yang akan datang. Oke, saya kira saya memberi apresiasi ke kawan-kawan seluruh Komnas HAM, juga teman-teman di Komnas Perempuan. Perdebatan kita soal anggaran ini selalu menjadi soal kita, dan kita tidak bilang terima kasih, tapi dua-dua
bulan terakhir ini atau 6 bulan terakhir ini Komnas HAM sangat tampil di publik, mulai dengan kasus di Langkat, kemudian kasus Brigadir J. Nanti kalau nggak ada kasus itu kelihatannya Komnas HAM hilang lagi gitu. Jadi timbul tenggelam dia, tergantung arah angin. Nah, saya ingin mengatakan lagi teman-teman Komnas HAM untuk membuat anggaran ini, saya kira teruskan saja Pak Damanik, kita siapkan, deliver, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Saya kira begitu, soft landing untuk seluruh kawan-kawan di Komnas HAM. Respect dari saya sepenuh-penuhnya untuk kerja-kerja koordinasi kita selama ini, tapi masih Anda sempatkan memperjuangkan anggaran ini supaya nanti siapapun yang datang menggantikan, tetap Komnas HAM menjadi acuan kita semua. Nah, saya kira terakhir untuk Komnas Perempuan, saya penuh mendukung Anda apapun programnya tadi. Mudah-mudahan bisa nanti di-split lah dari teman-teman Komnas HAM supaya ini urusan perempuan susah kita ini pimpinan. Itu harus diberi ruang lebih banyak ke Komnas Perempuan untuk bicara ini. Saya kira itu saja pimpinan, mudah-mudahan masukan dari saya agak panjang, tapi saya kira ini penting untuk kita sampaikan, dan saya mengapresiasi teman-teman Sekjen, BNN, Sekjen KY, BNN, Komnas HAM, BNPT, dan juga LPSK. Kalau LPSK sudah pastilah itu Pak, jangan sampai malaikat tanpa sayap, begitu toh. Kalau itu tetap itu, karena pernah saya ucapkan ini pimpinan, jangan sampai malaikat tanpa sayap, atau jangan sampai ada pun dia tak ganjil, tak ada pun dia tak genap. Tidak, LPSK menjadi tolok ukur negara, memberi jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Saya percaya itu, dan karena itu menjadi instrumen utama dalam kita bernegara sebagai negara hukum. Terima kasih pimpinan. Kita